Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah dijebloskan ke Pusat Penahanan Metropolitan, MDC, di kota New York, Amerika Serikat, AS. Penjara federal ini rupanya pernah menjadi tempat penahanan beberapa nama tersohor mulai dari tokoh publik hingga gembong narkoba. Minggu, 4 Januari 2026, penjara federal New York dikenal dengan kondisi yang mengerikan. Pusat penahanan itu juga sering mengalami masalah kekurangan staf, kekerasan antar narapidana hingga pemadaman listrik. Penjara federal New York dibangun pada tahun 1990-an. Fasilitas ini pernah menampung sejumlah nama-nama terkenal yang tersandung hukum mulai dari penyanyi R. Kelly, sosialita Ghislaine Maxwell, mantan pakar mata uang kripto Sam Bankman-Fried dan musisi Sean Diddy Combs atau P. Diddy. Pemimpin kartel narkoba Meksiko Ismael El Mayo Zambada Garcia juga masih ditahan di sana sambil menunggu persidangan atas tuduhan pembunuhan dan perdagangan narkoba. Pengacara P. Diddy, Mark Agnifilo, pernah memberikan argumen saat membela kliennya dalam persidangan di akhir tahun 2024. Saat itu, Mark menyinggung kondisi tempat penahanan P. Diddy di penjara federal New York. Kekerasan dapat menjadi ancaman yang terus-menerus di MDC New York. Seorang narapidana tewas ditikam pada Juni 2024 dan seorang lainnya meninggal dalam perkelahian sebulan kemudian. Insiden pemadaman listrik pada tahun 2019 di penjara tersebut membuat para narapidana berada dalam kegelapan total dan suhu yang sangat dingin selama seminggu. Peristiwa tersebut memicu penyelidikan Departemen Kehakiman yang menghasilkan penyelesaian sebesar $10 juta Amerika untuk 1.600 narapidana yang terdampak. Menurut gugatan yang diajukan atas nama mereka, para narapidana telah dikurung di sel mereka selama berhari-hari dan dipaksa untuk menanggung kondisi tidak higienis dengan toilet yang rusak. MDC adalah satu-satunya pusat pemasyarakatan federal yang melayani kota New York setelah penutupan kompleks Manhattan menyusul kematian Jeffrey Epstein, seorang miliarder dan terdakwa perdagangan seks akibat bunuh diri pada tahun 2019. Seperti diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional. Maduro ditangkap pada Sabtu 3 Januari dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS. Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal. Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjalani masa penahanan sambil menunggu vonis di Metropolitan Detention Center, MDC, Brooklyn, negara bagian New York, setelah dibawa ke Amerika Serikat. Penjara tempat Maduro ditahan ini adalah penjara federal terburuk di AS. Sejumlah laporan menyebut fasilitas ini kekurangan staf kronis, rawan kekerasan antar narapidana, hingga pemadaman listrik berkepanjangan. Sederet nama pesohor dunia juga tercatat dalam manifestasi penjara yang paling tidak manusiawi. Di penjara ini, Maduro akan mendekam bersama Joaquin, El Chapo, Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, P. Diddy, dan Sam Bankman-Fried. Jangan lupa subscribe ya!